Selamat siang, Bu. Selamat siang. Maaf ya, ini dengan siapa ya? Ini dengan Ridho, Bu. Oh, Ridho Iya. yang kemarin menghubungi Ibu Iya. melalui WA itu ya? Iya, Bu. Oh iya. Bagaimana kabarnya Ridho hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Walaupun di masa pandemi ini tetap diam di rumah, mentaati protokol kesehatan. Iya, bagus sekali ya yang Ridho lakukan. Jadi, ini tadi kegiatannya apa sih? Saya hari-harinya membantu orang tua, Bu, untuk berjualan dan membersihkan toko, seperti itu. Kalau kegiatan sekolahnya masih? Alhamdulillah masih lancar. Hanya saja terkendala untuk membantu orang tua itu, Bu. Oh, jadi Ridho ini selain mengerjakan tugas-tugas sekolah, di luarnya juga membantu orang tua. Ya. Iya. Apakah ada kendala dalam mengerjakan tugas sekolahnya? Kalau kendalanya sebenarnya ada, karena di saat ingin mengerjakan daring online harus membantu orang tua itu, jadi agak tertinggal sedikit sih, Bu, pekerjaan sekolahnya. Ya, seperti itu ya. Iya. Mungkin kalau daring terkendalanya dengan sinyal. Iya, dari sinyal karena keadaan juga. Sebelum kita mulai ya Nak ya, mungkin lebih baik kita menggunakan ini dulu ya. Iya. Supaya kita terjaga dari berbagai jenis penyakit ya. Kita atur ikuti dulu protokol kesehatannya ya. Iya, Bu. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan nih, apakah sebelumnya Nak Ridho pernah mengikuti konseling? Untuk mengikuti seperti ini belum pernah. Belum pernah sama Ya. sekali. Baru kali ini ya? Baru pertama kali. Di ruang TK. Ya. Kalau gitu, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya apa yang dimaksud dengan konseling. Iya. Ya. Jadi konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan oleh seorang konselor kepada konselingnya ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membantu konseli dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi ya. Nah, di sini konselornya itu adalah ibu dan konselingnya adalah Nak Ridho ya. Jadi untuk pengambilan keputusan nanti ada pada Nak Ridho sendiri ya. Di sini ibu hanya sebagai fasilitator ya. Bisa dipahami ya Nak ya? Iya, Bu. Nah, untuk kegiatan kita hari ini kurang lebih kita mengadakan konseling kurang lebih 30 menit ya Nak ya. Nah, nanti silahkan Nak Ridho ceritakan apa saja permasalahan yang Nak Ridho alami ya. Ceritakan dengan jujur, ceritakan dengan sedetail-detailnya supaya ini bisa membantu apa yang sedang dihadapi oleh Nak Ridho saat ini ya. Baiklah, Bu, kalau begitu. Kalau begitu, coba sekarang Nak Ridho ceritakan kepada Ibu permasalahan apa saja sih yang sedang dihadapi oleh Nak Ridho saat ini. Jadi begini, Bu, semenjak musibah yang dialami oleh keluarga saya yang mengakibatkan ayah saya tidak bisa lagi bekerja, nah, kehidupan saya berubah menjadi 180 derajat, berperan penting untuk di keluarga saya, Bu. Bisakah Nak Ridho ceritakan lebih terbuka lagi permasalahan yang sedang Nak Ridho alami? Karena kejadian itu yang menimpa ayah saya sehingga tidak bisa lagi bekerja, saya sekarang dibimbing keluarga untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Jadi Nak Ridho merasa terbebani jika Nak Ridho ini harus bekerja
Ya sebenarnya terbebani sih Bu, karena dalam diri saya pribadi, sehabis pulang sekolah memang saya sudah merasa capek dan lelah karena di sekolah sudah banyak kegiatan, mengikuti kegiatan belajar mengajar dan harus bekerja selepas pulang sekolah Bu. Ibu bisa memahami apa yang sedang Ibu alami saat ini ya. Nah, apakah dari keluarga Nak Ibu sendiri tidak ada saudara yang mau membantu perekonomian keluarga Nak Ibu saat ini? Ada sih Bu, satu kota, cuma saya sangat sungkan gitu jika meminta bantuan, dan juga takut jika diberikan pinjaman saya tidak bisa mengembalikannya. Saya lebih kesulitan sih Bu ini dan kepada saudara. Apakah Nak Ibu pernah berusaha mengunjungi mereka? Pernah sih Bu, saya pernah mencoba sekali, tapi karena saya mengunjunginya sendirian, jadi saya seperti tidak diperhatikan Bu. Jadi perasaan Nak Ibu ketika mengunjungi mereka, Nak Ibu ini merasa Tidak diperhatikan. tidak diperhatikan gitu ya. Atau mungkin Nak Ibu tidak merasa canggung untuk menyampaikan tujuan Nak Ibu ke sana. Ya, begitu demikian juga sih Bu, karena jika ingin meminjam itu dari hati memang merasa sedikit sungkan, canggung, ingin meminta bantuan, walaupun saudara sendiri, tapi tetap saja dalam hati merasa canggung gitu Bu. Apakah Nak Ibu pernah mencoba ke sana dengan orang tua Nak Ibu seperti itu? Pernah, tapi orang tua yang merasa demikian itu Bu, merasa sungkan juga, karena juga orang tua takut jika tidak bisa memberikan uang yang diberikan oleh saudara. Mengapa Nak Ibu Ibu Nak Ibu bisa berpikiran seperti itu? Karena itu kan saudara dari ibunya Nak Ibu sendiri ya. Ya, mungkin dari ibu saya jika ingin meminta bantuan kepada saudara, lebih memikirkan bahwa saudara juga kan memiliki keluarga dan harus mencukupi kebutuhan sehari-hari, apalagi di masa pandemi ini. Nah, mungkin ibu saya sungkan jika ingin meminjam kepada saudara karena memikirkan saudara itu memiliki kebutuhan juga Bu. Seperti itu. Seperti itu ya. Ibu bisa memahami apa yang dirasakan Nak Ibu saat ini. Mengenai pekerjaan yang Nak Ibu utarakan tadi, seperti apa sih kira-kira Nak pekerjaannya? Saya sehabis pulang sekolah biasanya langsung membantu orang tua untuk mengangkat barang, berjualan ke pasar, dan membersihkan tempat saya berdagang, seperti itu Bu. Dan sekaligus menjual barang dagangan saya. Apakah dari pekerjaan Nak Ibu selama ini bisa mencukupi kebutuhan keluarga? Ya sebenarnya dari hasil berjualan itu sudah cukup untuk kehidupan sehari-hari sih Bu. Hanya saja jika ada kebutuhan lain seperti sekolah, membeli buku, membeli alat tulis, dan membayar uang SPP sekolah itu masih belum mencukupi. Nah di situ saya menjadi pusing Bu, karena selalu kepikiran bagaimana cara untuk melunaskannya.
Di sini saya juga pernah berpikiran ingin mati atau ingin bunuh diri karena sudah tidak tahan lagi, sudah tidak kuat lagi menjalani hidup yang seperti ini. Jelas-jelas ya, ketika anak Ridho punya pikiran ingin mati, ingin bunuh diri, apakah itu bisa merupakan solusi terbaik menurut anak Ridho? Sebenarnya tidak sih Bu, karena saya memikirkan orang tua saya lagi Bu. Jikalau saya mati, saya bunuh diri itu, siapa yang nanti bakal mengurus orang tua saya, yang bakal mencukupi kehidupan sehari-hari. Di situ saya juga serasa bimbang Bu, karena di saat saya seperti ini saya bingung untuk melunasi sekolah, untuk kebutuhan yang lain. Tapi di saat itu juga jika saya pergi atau mati, orang tua saya bagaimana? Seperti itu sih Bu. Bagus sekali Nak Ridho ya. Jadi ketika kita berpikiran sesuatu hal yang negatif, kita harus berpikir ulang ya. Jangan sampai kita nanti mengambil keputusan yang salah ya. Jadi ketika Nak Ridho berpikir untuk mati, berpikir untuk bunuh diri, nah lihat lagi siapa nanti yang akan mengurusi keluarga Nak Ridho kalau bukan Nak Ridho, karena Nak Ridho ini kan sebenarnya tulang punggung ya. Nah kalau begitu rencana Nak Ridho selanjutnya apa? Jika seperti ini, apa mungkin saya putus sekolah saja ya Bu? Karena saya bisa fokus untuk bekerja, untuk mencukupi kehidupan orang tua saya dan kehidupan keluarga saya Bu. Kalau Nak Ridho berpikiran untuk putus sekolah, apakah Nak Ridho tidak punya cita-cita? Apakah Nak Ridho tidak ingin sukses seperti orang-orang di luar sana, nanti memiliki pekerjaan yang bagus, bisa bekerja mapan, bisa membantu perekonomian orang tua, seperti itu? Ya sebenarnya saya ingin sih Bu mengembangkan atau mewujudkan cita-cita saya, ingin belajar lebih giat, tapi karena terkendala orang tua saya yang seperti itu mengharuskan saya menjadi tulang punggung keluarga, ya saya berpikiran ingin putus sekolah sih Bu sebenarnya, tapi saya ingin juga seperti orang-orang yang lain gitu, bisa sekolah dengan tenang, sekolah dengan enak, bisa mewujudkan cita-citanya dan bisa sukses kelak. Iya, Nak Ridho ini bisa memahami apa yang Nak Ridho sekarang sedang alami ya. Tetapi apakah Nak Ridho pernah membicarakan hal ini dengan orang tua Nak Ridho? Kalau membicarakan sih belum sih Bu, karena itu hanya dalam pribadi diri saya sendiri sih Bu yang mengusahakan ini. Jika ingin putus sekolah pun mungkin orang tua saya bakal melarang gitu. Kira-kira kalau Nak Ridho menyampaikan permasalahan yang Nak Ridho sekarang alami, respon orang tua Nak Ridho seperti apa kira-kira? Menurut Nak Ridho ini ya? Ya kalau respon dari ibu saya sih Bu, sebenarnya ibu tidak ingin saya merasa kelelahan untuk bekerja saat pulang sekolah. Dan ibu saya pun pernah berkata, pernah bilang kepada saya bahwa jikalau ibu sudah pulih, dia akan mulai bekerja lagi dan membantu saya sih Bu. Tapi kalau saya tidak bekerja, saya kasihan oleh keluarga saya, oleh ibu saya yang berjuang sendiri gitu.
Menurut Arido nih ya, apakah pekerjaan Arido selama ini terlalu berat? Sebenarnya sih tidak sih Bu. Lalu, Saya masih bingung Bu. bingung dalam hal apa ini nak? Saya masih bingung dalam membagi waktu, membagi jadwal antara sekolah dan bekerja. Apakah selama ini nak Arido pernah membuat jadwal kegiatan Arido sehari-hari, misalnya ketika harus sekolah, mengerjakan tugas, kemudian membantu orang tua bekerja, dan kegiatan yang lainnya di rumah. Belum pernah sih Bu. Terus kira-kira nih ya, yang akan Arido lakukan apa untuk selanjutnya? Mungkin saya akan membuat jadwal, membuat schedule saya supaya lebih rapi di saat untuk mengerjakan tugas, untuk sekolah, dan diselingi dengan bekerja. Seperti itu. Bagus sekali ya, Arido ternyata sudah ada kemajuan yang bagus. Ibu juga ikut merasa senang mendengarnya. Terima kasih Bu. Nah, sekarang Nak Rido belajar coba membuat jadwal kegiatan sehari-hari Nak Rido ya. Dengan syarat nih Nak Rido menjalankan jadwal yang sudah Nak Rido buat itu sendiri. Kemudian Nak Rido juga harus komitmen dalam menjalankan jadwal yang sudah Nak Rido buat. Iya Bu. Sekarang saya menjadi bersemangat lagi Bu untuk menjalani hari-hari saya. Wah, Ibu juga merasa senang ya. Tentunya sekarang Nak Rido lebih semangat lagi karena sudah memiliki sedikit gambaran ya mengenai apa yang harus dilakukan Nak Rido saat ini ya. Dan saya sekarang sudah bersemangat. Dari semangat itu saya jadi tidak ingin lagi mengeluh pada keadaan. Saya akan benar-benar bersungguh-sungguh belajar dengan giat dan membantu orang, dan diselingi untuk membantu orang tua dan mewujudkan cita-cita saya untuk ke depannya Bu. Nah, sekarang Nak Rido tentunya sudah tidak merasa terbebani lagi ya dengan apa yang selama ini Nak Rido alami, mulai dari harus bekerja sepulang sekolah, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Mungkin itu sudah tidak lagi menjadi beban yang terlalu berat di dalam hati Nak Rido sendiri ya. Mungkin bukan saatnya lagi Bu untuk saya mengeluh dengan keadaan hidupnya seperti ini. Tapi saya akan mulai untuk belajar, untuk mulai bertanggung jawab pada keluarga karena sudah sebagai tugas saya Bu. Nah, kira-kira ini ya, gambaran jadwal kegiatan yang akan Nak Rido rancang untuk kedepannya itu seperti apa? Mungkin untuk kedepannya ini dari pagi selepas bangun tidur saya membersihkan tempat tidur, kemudian seperti biasa mandi dan bersiap-siap untuk daring sekolah. Kemudian setelah daring menunggu soal-soal itu saya sambil belajar sejenak. Nah, selepas jam 11-an itu saya untuk beristirahat, makan, kemudian masuk sholat. Nah, selepas sholat saya harus bekerja sampai sore. Selepas bekerja saya harus membereskan pekerjaan rumah seperti
mencuci piring, membantu keluarga saya di rumah lah, seperti itu. Dan malam ketika daring di pagi hari ada tugas oleh guru, saya malam mengerjakan PR-nya seperti itu. Selepas itu langsung tidur dan besok pagi seperti itu kembali. Kalau sekali hari ya, sekarang sudah ada kemajuan yang cukup bagus, itu juga ikut merasa senang karena hari itu kita bisa memiliki gambaran untuk menentukan jadwal kegiatan hari itu sehari-hari. Ya. Terima kasih Bu sudah memberikan saya gambaran, memberikan saya motivasi untuk kedepannya. Mungkin saya kedepannya akan mencoba lebih baik lagi, tidak ingin mengeluh dan bersemangat. Ya, baru sekali ya. Nah, kalau begitu kesimpulan dari kegiatan kita hari ini apa? Dari awal saya yang mengeluh oleh keadaan. Di saat saya sekolah, saya harus bekerja, dan saya terlintas dalam pikiran ingin mati atau bunuh diri. Tapi setelah berkonsultasi dengan ibu, saya diberikan motivasi untuk tidak melakukan hal seperti itu dan untuk lebih semangat lagi ke depannya menjalani hidup dan lebih membuat hidup saya terjadwal dengan keadaan seperti ini, membuat gambaran-gambaran ke depannya seperti apa. Jadi itu Bu kesimpulannya. Nah, benar sekali ya, Nak Ibu. Tadi masalah Nak Ibu di mana sempat Nak Ibu ini merasa kelelahan, tidak bisa mengatur waktu ya, kelelahan dalam belajar, dalam bekerja, mencari nafkah, kemudian belum pekerjaan yang lain ya, kemudian dengan kondisi seperti ini sebenarnya sudah memberikan hikmah yang luar biasa kepada Nak Ibu ya. Di antaranya Nak Ibu bisa belajar lebih mandiri, lebih bertanggung jawab lagi, lebih dewasa ya. Nah, kemudian Nak Ibu juga telah membuat jadwal kegiatan Nak Ibu sehari-hari ya. Gunanya untuk apa? Supaya Nak Ibu ini sudah tidak merasakan ketidakadilan. Mana dulu nih yang harus saya kerjakan? Apakah pekerjaan dulu, apakah mengerjakan tugas dulu, atau yang lainnya ya. Nah, dan Ibu sekarang juga ikut merasakan senang sekali ya, karena Nak Ibu sudah memiliki pemikiran yang lebih baik dan lebih semangat dari sebelumnya. Nah, untuk itu Ibu sangat berharap sekali kepada Nak Ibu ya, supaya untuk kedepannya Nak Ibu ini tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif lagi, seperti saya ingin bunuh diri, ingin putus sekolah, kemudian hanya fokus dalam mencari nafkah ya. Karena apa? Karena kalau Nak Ibu punya pemikiran seperti itu, nanti Nak Ibu ke depannya bagaimana masa depannya ya. Karena kalau bisa mungkin sekarang ini kita nggak apa-apa lah sebenarnya bersakit-sakit dahulu ya, tetapi ini harus kita jalani ya. Inilah proses hidup, semuanya perlu kita jalani. Supaya apa? Ini memberikan hikmah yang luar biasa untuk kita ya, supaya kita ini kuat, kita ini mandiri, kita ini bisa belajar dari pengalaman seperti itu ya nanti ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu sudah memberikan saya motivasi
dan semangat hidup lagi, memberikan arahan yang baik, yang bagus, sehingga membuat saya menjadi lebih termotivasi ke depannya agar menjadi lebih baik. Iya, bagus sekali ya. Nah, ibu rasanya senang sekali mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Nak Ibu. Nak Ibu juga lebih semangat, lebih termotivasi lagi untuk kedepannya ya. Kemudian lebih bisa lagi mengatur waktu mana yang harus didahulukan ya, yang harus diprioritaskan, apakah harus membantu orang tua, harus bekerja, harus belajar. Jadi semuanya itu harus kita tetap kita jalani ya. Nah, lalu apakah masih ada yang perlu kita bicarakan saat kegiatan ini? Sampai saat ini mungkin cukup sampai di sini dulu, Bu. Baiklah, kalau begitu berhubung waktu kita juga sudah habis ya, bagaimana kalau pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini dahulu? Iya, Bu. Bagaimana kalau kedepannya saya bisa ikut bimbingan seperti ini lagi, Bu? Ya, dengan senang hati nak. Ruangan ini ibu akan terbuka untuk siapapun ya. Tapi nak duduk nanti ketika ingin kesini silahkan hubungi ibu terlebih dahulu seperti kemarin ya. Iya, Bu. Sebelum datang ke sini nanti saya akan menghubungi Ibu, dan setelah itu saya akan menceritakan lagi yang setelah saya bimbingan ini saya menjadi seperti apa. Terima kasih banyak ini, Bu. Ya, dengan senang hati nak, nanti silakan hubungi ibu jika nak ibu ingin melakukan konseling seperti ini nanti ya. Nah, baiklah, nah itu terima kasih juga sudah mau mengunjungi ibu di sini, sudah melakukan konseling, sudah menyampaikan permasalahannya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat untuk hari itu ke depannya ya, dan hari itu juga bisa lebih baik lagi, lebih sukses lagi ke depannya. Mudah-mudahan kelak bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah dihadapi dari masalah ini ya.